Perkenalkan, saya Rizky Ari Hernawan, manajer Lazismu Sragen. Jadi hidup itu nggak hanya sekedar hidup. Hidup mengejar ini, mengejar itu, mengejar yang lainnya. Akan tapi hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rizky Ari Hernawan, manajer Lazismu Sragen. Dulu sebelum di Lazismu, ketika masa SMA, saya aktif di kegiatan sekolah, yaitu kerohanian Islam. Di situ kami diamanai sebagai Ketua Rohis SMA Negeri 1. Kemudian ke jenjang yang lebih tinggi, alhamdulillah mendapatkan kesempatan dari Allah Ta'ala. Saya belajar lebih di Institut Pertanian Bogor. Tepat di tanggal 13 Desember 2017, alhamdulillah saya wisuda ketika itu. Teman-teman yang lain di lulusan kampus IPB itu kebanyakan mereka itu stay di sekitar sana. Jadi mereka bekerja di Jabodetabek gitu. Akan tetapi bagi saya ingin lebih, mungkin karena budayanya yang mungkin beberapa kurang serk ya. Jadi saya kembali ke kampung halaman di Sragen. Nah, di Sragen pernah saya ditawari, Mas, kamu mau milih di salah satu resto besar di Sragen atau di Lazismu? Ketika itu saya memilih Lazismu Sragen. Sebelumnya tentu saya mengkomunikasikan dengan orang tua saya. Alhamdulillah mendapatkan restu, sehingga per tanggal 18 Desember 2017 saya menjadi salah satu amil di Lazismu Sragen. Pernah dulu itu ditanya, Mas, saiki di mana, Mas? Saya amil. Amil itu apa? Amil bukannya sini masjid-masjid kaya. Kami jawab bahwa bagi saya bangga menjadi seorang amil. Orang-orang biasanya bangga, oh, saya mendapatkan SK dari bupati, saya mendapatkan SK dari presiden. Tapi bagi kami bangga mendapatkan SK dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah di Quran surat At-Taubah ayat 103 itu SK bagi kami. Dan itu yang membuat kami bangga. Bismillah, oh, ternyata kita itu karyawannya Allah Ta'ala. Di Lazismu saya merasa mendapat keluarga kedua saya. Saya di sini banyak guru-guru saya yang membuat saya lebih terbuka terkait kehidupan di dunia ini. Jadi hidup itu nggak hanya sekedar hidup. Hidup mengejar ini, mengejar itu, mengejar yang lainnya. Akan tapi hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu guru saya, Pak Dodok Sartono, beliau itu menyampaikan, kalau misalnya dimanapun itu harus maksimal, harus totalitas. Ketika misalnya kita totalitas, kita fokus, insya Allah akan membukakan jalan-jalan kebaikan untuk kita semuanya. Itu yang saya yakini dan itu yang berusaha saya amalkan. Pun juga sama, saya punya guru juga namanya Pak Ikhwanus Sofa. Banyak pelajaran yang beliau sampaikan kepada kami, tapi kami ada 2 poin penting yang selalu kami teguh dalam menjalankan hidup ini. Beliau menyampaikan, Riz, kalau ngurus Lazismu itu ya bangun ingat Lazismu, terus tidur juga ingat Lazismu gitu. Pernah saya amalkan itu. Saya amalkan, bangun ingat Lazismu, siang ingat Lazismu,
sore malam ingat lazismu, sampai sebelum tidur pun ingat lazismu. Tapi ternyata saya itu kebablasan, sampai mimpi-mimpi pun juga ingat lazismu. Nah, ini yang coba kita usahakan untuk dalam mengemban amanah ini di lazismu. Beliau juga menyampaikan 3 poin penting dalam dimanapun kita. Kalau misalnya 3 poin ini kita bisa lakukan, insya Allah hidup itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama yaitu niat. Jadi kalau niatmu baik, insya Allah nanti kedepannya juga baik juga. Kemudian jangan baper. Jadi jangan terlalu banyak omongan dari orang-orang itu, jangan terlalu dibawa perasaan. Dan yang 3, yang tetap, kalau kita selama ini kita yakini bahwa kita sudah menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, kita berada di posisi yang insya Allah benar, ya dah kita yakin aja. Nanti kalau misalnya ada insya Allah Allah mudahkan, Allah akan bukakan jalannya. Itu guru-guru saya. Dan di lazismu ini saya juga ada, kalau saya kan 3 bersaudara ya, 3 bersaudara. Saya anak kedua, saya punya kakak laki-laki 1, saya punya adik laki-laki 1. Tapi di lazismu ini ternyata alhamdulillah saya nambah kakak laki-laki. Masya Allah, ada Mas Roni, Masya Allah, yang membimbing saya, mengarahkan saya. Nah, dan kalau di keluarga inti kan saya tidak punya kakak perempuan. Nah, di sini alhamdulillah saya punya kakak perempuan, Mbak Ifah, Masya Allah. Saya punya adik-adik saya, ada Mas Tommy, Mbak Nanda, Masya Allah, Mas Putra, maupun adik-adik saya yang lain, teman-teman yang lain, Masya Allah. Di sini saling memperkuat satu sama lain. Di lazismu ini ada orang-orang kekinian itu menyatakan work-life balance. Bagi kami work-life balance sesungguhnya itu ya di lazismu ini. Kenapa di lazismu? Work sama life, bekerja dan kehidupan yang sesungguhnya itu adalah bekerja hidup yang membuat kita itu semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah ini di sini insya Allah penghuni surga semuanya. Amin. Dan di sini itu setiap pekan ada 3 kali bagi putra ya, itu ada kajian-kajiannya. Jadi setiap pagi baca Quran bareng-bareng, sore juga baca Quran. Jadi kok nggak merasa luar biasa ya itu. Di sini juga saya banyak sekali pelajaran. Ada donatur-donatur yang mereka itu Masya Allah, keikhlasannya ketika diamanai sebagian harta itu totalitas. Mereka bantu orang ini, mereka bantu orang ini. Bagaimana bersyukur yang sebenarnya saya dapat pelajaran dari donatur-donatur di lazismu. Terus ada para penerima manfaat. Walaupun mohon maaf beliau ada kesusahan-kesusahan yang dialami, beliau tapi kesabarannya, rasa bersyukurnya itu membuat saya itu lebih banyak bersyukur. Ternyata orang yang paling kaya adalah orang yang paling bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Itu yang kami ambil di sini. Dan bagi kami ini adalah di lazismu itu adalah amanah. Satu-satunya lembaga selain haji ya, satu-satunya lembaga yang mengelola rukun Islam selain haji ya lazismu ya, lembaga filantropi, lembaga zakat. Jadi menurut kami bangga bisa beribadah lebih tepatnya di sini. Kalau misalnya syahadat kan nggak ada yang mengelola, lembaga mengelola syahadat kan itu nggak ada. Lembaga yang mengelola sholat nggak ada, lembaga yang mengelola puasa nggak ada. Alhamdulillah kita berada di lembaga yang mengelola rukun Islam yang ketiga. Saya kadang ya bingung, kenapa sih Allah kok memilih saya untuk di sini? Nah mungkin kalau misalnya diamanahkan seperti itu, biasa jadi ini adalah cara Allah untuk
agar saya itu lebih dekat dengan Allah, agar Allah itu mengampuni dosa-dosa saya. Ya mungkin ini caranya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih sekali, Masya Allah, teman-teman seperjuangan kami itu bareng-bareng mengemban amanah ini, yang kalau misalnya dibilang capek ya capek, tapi ketika setelah capek itu tuh kita, oh Masya Allah, ternyata mencoba setelah capek itu bersyukur, ternyata saya masih bisa diperkenankan Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Setelah berusaha untuk bersyukur itu, ternyata itu hilang semua rasa capeknya. Dan bagi kami arti dari sebuah kehidupan adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya menjadi orang yang baik. Orang baik kalau di mata orang-orang kan, orang baik itu yang penting berbuat baik dan yang penting tidak merugikan orang lain. Tapi di sini kami mencoba untuk menjadi pelopor kebaikan. Kalau pelopor kebaikan kan nggak semua orang bisa. Nah ini yang kita lakukan, dan Bismillah. Ini banyak pelajaran, nggak hanya dari sisi itu ya keagamaan, tapi dari sisi skill, profesionalitas, bagaimana berkomunikasi, bagaimana mengarahkan, memimpin dan sebagainya, itu saya belajar di sini. Bagaimana bareng-bareng, bagaimana saling bantu-membantu, wah ini saya belajar di sini. Bagaimana mensinkronkan antara ibadah di lazismu, keluarga maupun yang lainnya, ya kita belajar di sini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah berjuang di lazismu. Insya Allah amal jariah itu mengalir pada kita semuanya, dan terima kasih juga para donatur, penerima manfaat yang sudah mengamankan di lazismu. Dan saya juga terima kasih kepada bapak-bapak saya, badan pengurus, ada dari kepala KL maupun bapak-bapak PDM yang selalu bersinergi semuanya untuk membuat persyarikatan ini, persyarikatan Muhammadiyah ini semakin lebih baik lagi. Awal di lazismu itu saya diamanai sebagai divisi staf media. Itu luar biasa itu. Karena saya itu dulu kuliah itu jurusannya pertanian, Mas. Pertanian itu kan macul ya, identik dengan macul. Masa yang biasanya belajar macul tiba-tiba diminta nulis, tiba-tiba diminta desain, itu kan menurut saya ya caranya ini. Tapi alhamdulillah ada guru-guru saya juga, Mas Tri, beliau membimbing saya. Sempat itu kok tulisannya kurang bagus, Riz, coba ke terminal sana buat berita di sana. Aduh, piye maksudnya ya. Terus saya ke sana, sebelumnya saya itu dulu baca, beliau kan wartawan ya, nulis di koran ya, saya baca koran tulisan beliau. Nah, coba saya buat tulisan seperti ini, saya gambarkan di terminalnya. Ternyata setelah saya berikan pada beliau, wah ini apik tulisanmu. Ya jelas kan ngikutin dari tulisannya. Bismillah, alhamdulillah diberikan arah-arahan sama beliau. Itu desain, saya juga nggak punya basic desain ini. Dulu sempat teman-teman saya di SMA itu ngedit koran, wah piye itu, gimana itu caranya. Ternyata setelah di sini ya, saya belajar. Saya juga video dikit-dikit ya, dah belajar dikit ya. Ketika itu awal itu diamanai kan media nggih. Setelah itu ada akikohmu. Nah itu kita juga diamanai untuk mengelola akikohmu di awal-awal, karena memang awal-awal nggih. Jadi mungkin effortnya itu lebih juga. Nah kemudian alhamdulillah setelah itu di akikohmu kan jadi bareng-bareng ngurusnya. Ya akikohmu, ya media, ya bantu program survei, tasyaruf yang lainnya. Dan bagi saya hal yang nggak apa-apa, maksudnya
mumpung masih diberi amanah itu ya udah kita lakukan sebaik-baiknya. Kemudian di bulan April tahun 2019, ketika itu kami diamanai menjadi kepala divisi program dan media. Banyak juga yang kami pelajari di situ. Mau nggak mau harus mulai memanage waktu, bagaimana tetap, saya kan orangnya itu ya, kalau misalnya ada kerjaan ya, kalau misalnya bisa saya handle sendiri ya dah saya handle sendiri. Kadang itu perkewah kalau minta tolong ke yang lainnya. Tapi ketika itu permulai jadi kadif program media itu, mau nggak mau saya harus mulai belajar percaya kepada orang, belajar untuk berbagi peran dengan orang lain. Dan alhamdulillah teman-teman itu masya Allah kompak semuanya, support semuanya, sehingga dulu yang mohon maaf dari program ada kurang-kurangnya, alhamdulillah sudah bisa diperbaiki bersama-sama. Saya tipikalnya suka mendengarkan masukan dari teman-teman. Teman-teman ngasih masukan gini-gini, kalau misalnya menurut kami bagus ya udah langsung kita eksekusi aja. Tapi kalau misalnya belum bisa di waktu itu ya udah mungkin kita tunda. Kemudian di tepat 6 tahun setelah saya menjadi karyawan di Lazismu itu, saya diamanai menjadi manajer. Tentu itu bukan hal yang mudah. Saya juga sudah menyampaikan kepada bapak-bapak terlebih pengurus saya tidak berkenan dan sebagainya, tapi karena dipaksa ya udah mau nggak mau ya dicoba dulu. Tentunya ketika itu masa itu nggak masa-masa yang kan kadang orang ketika diamani menjadi pemimpin ternyata dalam keadaan masih stabil ya mungkin lebih bisa. Tapi qadarullah saya ternyata ketika diamanai menjadi manajer itu dalam keadaan yang ada beberapa perubahan kebijakan yang itu juga berpengaruh pada teman-teman yang lain. Nah, di situ ya diuji, saya diuji. Saya dulu ya berusaha lah berbuat baik pada orang lain, nggak gini. Ternyata ketika misalnya menjadi pemimpin itu ya udah kita harus memahami karakter orang lain, kita harus bisa mendekati orang lain untuk bisa kita ajak bersama-sama. Dan alhamdulillah, masya Allah teman-teman di Lazismu itu bisa untuk itu semuanya. Dan alhamdulillah ini semakin kesini menurut kami Lazismu semakin lebih baik lagi. Alhamdulillah karena izin Allah Ta'ala kemarin di bulan Desember 2024, alhamdulillah Lazismu Sragen mendapatkan predikat sebagai Lazismu terbaik se-Jawa Tengah. Dan alhamdulillah atas izin Allah juga kami juga mendapatkan penghargaan sebagai manajer terbaik se-Jawa Tengah. Tentu yang kita yakini yang pertama itu adalah karena Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala, dan itu bisa dicabut itu kapanpun. Ketika kita mendapat nikmat seperti itu, apa yang kita lakukan? Nah, itu Allah itu menguji kita. Yang kita lakukan, insya Allah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, dan insya Allah kita berusaha ke depannya bisa kita lebih baik lagi, kita bisa lebih memberikan manfaat lebih kepada yang lainnya. Kemudian kita yakini juga itu karena semuanya. Lazismu Sragen tidak bisa seperti itu kalau misalnya mohon maaf tidak ada bapak-bapak badan pengurus yang support, nggak ada eksekutif yang yang saling berjuang bersama-sama. Saya tahu ya perjuangannya teman-teman nulis, tetesan keringat teman-teman, tetesan nulis, mungkin darah teman-teman maupun tetesan yang lain. Ya saya insya Allah paham perjuangannya teman-teman.
Nah, insya Allah karena itu semuanya Allah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah juga itu karena adanya kantor layanan yang ada di Laizismu, adanya sinergi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen, dari pimpinan daerah Aisyah maupun MLO dan yang lainnya, dan tentunya dari doa-doa para donatur, dari support para donatur, dari doa-doa para penerima manfaat Laizismu Sragen. Ya, alhamdulillah kini Laizismu Sragen semakin lebih baik lagi. Kita mulai menemukan pola-pola untuk membuat manajerial kita itu semakin baik lagi. Kita ada metode SWOT, kita ada metode 4DX, kita ada metode KPI dan lainnya. Yang kita yakini pasti tetap ada kekurangan, ya tetap. Nah, ya mungkin kita juga mohon maaf kalau misalnya dari pelayanan, kan basicnya Laizismu Sragen itu pelayanan gitu. Kita mohon maaf kalau misalnya ada pelayanan kami yang kurang, tetap kita siap menerima masukan-masukan, dan masukan itu sangat penting bagi kami sehingga nanti kita bisa lebih baik ke depannya, atau continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, dengan begitu insya Allah Laizismu Sragen itu bisa jadi lebih baik lagi. Kalau ya mungkin karena ya qadarullah kan saya kebanyakan di divisi program ya, jadi banyak apa ya, membuat saya itu bersyukur sekali. Ternyata di luar sana, dan itu membuat saya itu harus banyak berjuang, harus banyak lebih baik lagi ya. Di luar sana itu banyak ternyata orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita semua. Di Gondang itu ada adik yang usianya segini itu ketika beliau kan balita, beliau ternyata punya penyakit kulit. Jadi ketika misalnya keluar kena sinar matahari itu kulitnya jadi merah, jadi gatal dan sebagainya. Harapannya ke depannya bagi diri saya maupun dari Laizismu, harapannya saya ya ingin berusaha kan, mohon maaf kan saya diamanai jadi manajer, jadi saya berusaha buat, kan kadang biasanya saya mendengarkan, nggak baca, tapi mendengarkan kan di YouTube itu kan banyak kajian sirah nabawi, bagaimana saya itu dalam mengemban amanah ini, dalam memimpin di Laizismu ini. Harapannya saya bisa untuk memimpin itu sebagaimana Rasulullah itu memimpin para sahabat umat muslim ketika itu. Jadi saya pengen meninggalkan nilai-nilai kebaikan. Jadi di kepemimpinan itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan tertinggi adalah tingkatan yang kalau misalnya di bawah itu pemimpin, pemimpin hanya sekedar sekedar status kepemimpinan, ada legalnya, ada di atasnya itu diakui, itu memang layak jadi pemimpin. Di atasnya itu bisa mempengaruhi, mengajak dalam kebaikan. Di atasnya lagi bisa mengkaderisasi. Jadi ketika misalnya kita berusaha jadi pemimpin baik, bisa mengkader. Mengkader pemimpin yang selanjutnya itu juga bisa lebih baik lagi daripada kita. Dan tingkat kepemimpinan yang paling tinggi adalah bisa memberi legacy, bisa meninggalkan nilai-nilai sebagaimana Rasulullah itu telah wafat 1400 sekian tahun yang lalu, tapi nilai-nilai yang ditanamkan beliau kepada umatnya itu
sampai sekarang masih. Dan nilai-nilai itu menggerakkan kita semuanya untuk bagaimana menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Nah, itu yang ingin kami lakukan, baik pada diri kami sendiri maupun pada teman-teman yang ada di Laizisme semuanya. Nah, kita ingin meninggalkan teman-teman itu selalu seperti itu, jadi berkesinambungan. Dan jadi kita itu ingin membuat cycle lingkungan yang masyarakat Islami yang sebenar-benarnya. Nah, ini relate dengan apa yang dimaksud dari Persyarikatan Muhammadiyah, karena namanya sudah jelas sih, Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad. Nah, harapannya dengan hadirnya Laizisme ini dapat menjadi apa yang diinginkan dari persyarikatan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu terwujud. Kita mulai dari diri pribadi kita dulu, kemudian kita lanjutkan di keluarga, kita lanjutkan di Laizisme ini, kita lanjutkan di lingkungan lebih besar dan lebih besar lagi. Harapannya cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah menjadi membuat masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bisa